Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Arya Dwi Pratama Putra. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi angkatan 2019. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dari mata kuliah Sistem Basis Data. Dan untuk soalan pertama yaitu buatlah uraian singkat terkait arti penting sistem pengolahan data berbasis komputer menggunakan aplikasi sistem basis data bagi UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Untuk mengetahui data pelanggan, maka setiap perusahaan harus mengumpulkan informasi dan menyimpannya dalam database yang dapat digunakan untuk melaksanakan pemasaran database. Nah, database pelanggan ini biasanya berisikan semua nama pelanggan, alamat, dan riwayat transaksi. Database pelanggan ini mempunyai peran yang sangat vital. Dengan database yang dimiliki, setiap bisnis atau perusahaan dapat menganalisis untuk menggali informasi pelanggan, contohnya mencari minat dan preferensi pelanggan. Kemudian untuk mengurangi jarak antara bisnis atau perusahaan dan konsumen, perusahaan dapat memberikan informasi-informasi terbaru seputar produk yang dijual baik melalui email, telepon, dan lain sebagainya. Untuk soal yang kedua yaitu model data terbagi menjadi beberapa kategori. Salah satunya adalah model data berbasis objek. Nah, kita disuruh untuk memberi penjelasan lengkap terkait model data berbasis objek yang dimaksud. Oke, yang pertama, model data berbasis objek adalah model data yang menyiapkan setiap mode atau chartnya dengan basis objek database. Dengan menggunakan konsep seperti entitas, atribut, dan relasi, objek yang dimaksud adalah sebuah entitas model ini. Model ini terdiri dari yang pertama ada entity relationship model. Nah, model ini untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. IR model berisi ketentuan atau aturan khusus yang harus dipenuhi oleh isi database. Yang kedua ada binary model. Nah, binary model ini adalah model data yang memperluas definisi dari entity, bukan hanya atributnya saja tetapi juga tindakan-tindakannya. Nah, yang ketiga ada semantic data model. Nah, semantik ini salah satu jenisnya di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol tetapi dengan kata-kata semantik. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu salah satu contoh bahasa query komersial adalah SQL. Nah, kita disuruh memberi penjelasan lengkap terkait pengelompokan statement atau pernyataan SQL. Nah, pernyataan SQL ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu DDL, DML, dan DCL. Nah, yang pertama, DDL ini berfungsi untuk mendefinisikan atribut basis data, tabel, atribut atau kolom, lalu batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel C. Nah, untuk DML ini, untuk DML berfungsi untuk memanipulasi data yang ada di dalam basis data. Contohnya untuk pengambilan data, penyisipan data, pengubahan data, dan penghapusan data. Nah, perintahnya yang digunakan biasanya adalah insert, delete, update, dan select. Nah, yang terakhir ada DCL. DCL ini berfungsi untuk mengatur hak apa saja yang dimiliki oleh pengguna, baik itu hak terhadap sebuah database maupun pada tabel field yang ada. Nah, perintah yang digunakan biasanya adalah grant dan revoke. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu berikan contoh penggunaan perintah aggregate function dalam SQL. Nah, yang pertama yaitu adalah sum. Nah, sum ini digunakan untuk menghitung jumlah data yang tersimpan pada sebuah field. Bentuk umum penggunaan fungsi sum adalah sum dalam kurung nama underscore field. Nah, yang kedua ada max. Max ini digunakan untuk menentukan nilai tertinggi dari data yang tersimpan pada sebuah field. Bentuk umum penggunaan fungsi max adalah max dalam kurung nama underscore field. Yang ketiga ada min. Nah, min ini digunakan untuk menentukan nilai terendah dari data yang tersimpan pada sebuah field. Bentuk umumnya yaitu min underscore dalam kurung nama underscore field. Nah, yang selanjutnya ada AFG. Nah, ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari data yang tersimpan pada sebuah field. Bentuk umumnya AFG dalam kurung nama underscore field. Nah, yang terakhir ada count. Nah, count ini digunakan untuk menghitung jumlah record dalam sebuah tabel. Bentuk umum penggunaannya yaitu count dalam kurung name underscore field.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.